Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, dengan tetap menjaga jarak, dengan memakai masker, dengan mencuci tangan. Untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang rem, yaitu tentang rem tromol. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita mengacu pada new step 1 training manual. Kemudian yang akan kita bahas adalah masih di grup chassis, yaitu tentang rem, yaitu rem tromol. Rem tromol, pada tipe rem tromol, kekuatan tenaga pengereman diperoleh dari sepatu rem yang diam dan menekan permukaan tromol pada bagian dalam yang berputar bersama-sama dengan roda, sehingga antara kampas rem dengan tromol akan terjadi pergesekan, sehingga dari gesekan itu akan didapatkan panas dan terjadi pengereman. Komponen rem tromol yang pertama adalah backing plate. Ini adalah tempat dari silinder roda. Kemudian silinder roda atau wheel cylinder. Kemudian yang ketiga adalah sepatu rem ataupun kampas rem. Jadi kalau sepatu rem itu adalah dudukan dari kampas rem. Jadi kalau kampas rem itu adalah yang bersinggungan dengan tromol. Kemudian tromol rem atau brake drum ini adalah yang terhubung dengan roda. Kemudian ini adalah tromol rem. Kemudian ini adalah silinder roda atau wheel cylinder. Dia dibaut atau dipasangkan di backing plate atau plat baja ini. Kemudian sepatu rem atau brake shoe. Ini adalah dudukan atau tempat dari kanvas rem. Komponen pertama, backing plate. Backing plate terbuat dari baja yang dipres, dipasangkan pada axle housing dengan cara dibaut. Sepatu rem terkait pada backing plate, maka aksi daya pengereman tertumpu pada backing plate. Pada backing plate ketika diperbaiki ataupun diservis, dicek, ada bagian-bagian yang diarsir adalah bagian yang bersinggungan dengan sepatu rem, sehingga bagian-bagian ini harus diberikan steam pad untuk menghindari ataupun mengurangi gesekan. Kemudian komponen kedua adalah silinder roda ataupun wheel cylinder, terdiri dari beberapa komponen.
Setiap roda ada yang satu ataupun ada yang 2 buah silinder roda. Ada dalam satu silinder roda ada yang satu piston, ada juga yang menggunakan 2 buah piston. Bila timbul tekanan hidrolis pada master silinder, maka akan menggerakkan piston cap dan akan menekan ke arah sepatu rem, kemudian menekan tromol rem dan terjadi perlambatan. Ini adalah silinder roda atau wheel cylinder. Tipenya adalah double piston. Jadi di kanan dan kiri ini terdapat 1 buah piston. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe single piston. Dalam satu silinder roda hanya terdapat 1 piston saja. Sepatu rem dan kampas rem. Sepatu rem atau brake shoe mempunyai bentuk setengah lingkaran. Sepatu rem dibuat dari plat baja, kemudian kampas rem dipasangkan dengan cara dikeling untuk kendaraan-kendaraan yang besar, contohnya truk dan lain sebagainya. Kemudian dilem pada kendaraan-kendaraan kecil. Kampas harus mampu menahan panas dan tahan aus, dan koefisien gesek harus tinggi. Koefisien gesek tidak boleh terpengaruh oleh suhu. Maksudnya adalah ketika panas koefisiennya tetap tinggi, keadaan dingin koefisiennya gesek juga harus tetap tinggi. Kanvas atau lining terbuat dari campuran fiber metalik dengan brass, lead, plastik, dan sebagainya, diproses dengan ketinggian panas tertentu. Ini adalah brake liningnya atau kampasnya. Kemudian ini adalah brake shoe-nya atau dudukan dari brake lining. Yang keempat adalah tromol rem atau brake drum. Terbuat dari tuang, grey casiron, besi tuang, berbentuk melingkar selingkaran seperti ini. Tromol rem letaknya sangat dekat dengan sepatu rem, tapi tidak bersentuhan. Ketika kampas rem menekan permukaan dari tromol, panas yang terjadi bisa mencapai 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Tipe tromol rem tromol digunakan berbagai kombinasi dari leading maupun trailing shoe. Rem tromol ada tipe leading dan trailing, kemudian tipe two leading, kemudian tipe uniservo dan tipe dual servo. Untuk tipe yang pertama, tipe leading dan tipe trailing. Seperti dilihat di gambar sebelumnya, masing-masing sepatu rem ditekan terbuka oleh silinder roda atau wheel cylinder. Sedangkan bagian ujung bawah berputar ataupun mengembang. Piniannya terdapat pada silinder roda tunggal. Bila tromol berputar ke arah depan, seperti panah, dan ketika pedal rem diinjak, maka bagian ujung atas sepatu ditekan membuka ke sekeliling ujung bawah oleh silinder roda.
dan berlaku daya pengereman. Apabila arah pergerakan dari sepatu rem sama dengan arah putaran dari tromol rem, maka dia disebut dengan leading. Sedangkan satu lagi sepatu yang sebelah kanan yang arah pergerakannya berlawanan dengan tromol, maka dia disebut dengan trailing. Direction of drum rotation, maksudnya ini adalah putaran dari drum brake, putaran dari tromol, sehingga ketika kampas yang sebelah kiri ini bergerak maju, dia akan searah dengan putaran drum, maka dia disebut dengan leading shoe. Sedangkan sepatu kampas rem yang sebelah kanan, arah gerakan sepatunya berlawanan arah dengan putaran tromol, maka dia disebut dengan trailing shoe. 2. Tipe two leading, dua-duanya leading. Two leading dibagi menjadi single action dan double action. Untuk single action two leading, shoe-nya mempunyai 2 silinder roda yang masing-masing mempunyai 1 piston, jadi hanya single. Bila rem bekerja, kendaraan dalam kondisi gerak maju, maka kedua sepatu rem akan berfungsi sebagai trailing shoe. Ini adalah tipe single action two leading. Ini arah putaran dari tromol, kemudian ini arah dari sepatu rem kiri, ini arah sepatu rem yang kanan. Arah pergerakannya sama dengan arah putaran tromol, maka dia disebut dengan two leading, karena kedua-duanya searah atau leading. Ini untuk single action karena silinder rodanya hanya 1 piston. Kemudian tipe double action two leading. Double action two leading, arah putaran dari drum brake, kemudian posisi dari silinder roda tidak berada di atas bawah, tapi berada di samping kanan dan samping kiri. Kemudian kampas yang bawah pergerakannya searah dengan putaran tromol. Kemudian pergerakan kampas yang atas juga searah dengan tromol, maka dia karena kedua-duanya bergerak disebut double action two leading. Yang ketiga adalah tipe uniservo. Untuk uniservo mempunyai silinder roda tunggal dengan 1 piston. Jadi silinder rodanya tipenya tunggal, hanya dengan 1 piston. Bila di piston di dalam silinder roda mendorong bagian atas kiri, ini maksudnya kampas rem yang sebelah kiri terdorong hingga menyentuh tromol, maka sepatu akan berfungsi sebagai leading. Dan bekerja dengan daya pengereman yang tinggi.
Kelemahannya adalah bila tromolnya berputar pada arah yang berlawanan ketika dia berputar ke arah kiri, kedua sepatunya berfungsi sebagai trailing shoe sehingga daya pengeremannya menjadi sangat kecil. Tipe 2 servo ini merupakan versi penyempurnaan dari unit servo. 2 piston pada tiap silinder rodanya atas bawah. Ketika silinder roda ini menekan kedua sepatu rem, saat rem bekerja, gaya pengeremnya tinggi karena tanpa terpengaruh oleh gerak arah putaran roda. Tipe ini digunakan pada rem belakang kendaraan niaga. Selanjutnya adalah persinggungan tromol rem dan kampas rem. Gesekan antara tromol dan kampas rem dipengaruhi oleh temperatur dari kanvas rem. Biasanya gesekan akan berkurang karena pengereman ketika kanvas panas. Ini adalah koefisien gesek, kemudian yang ke arah kanan bawah ini adalah temperatur atau derajat Celciusnya. Ketika dingin, 100 itu. Koefisien geseknya hampir 0,4, sangat besar. Tapi ketika panasnya mulai meningkat, hampir sampai 500, 400 sampai 500, koefisien geseknya menjadi hanya 0,1 sampai 0,2. Sehingga kampas rem harus mampu menahan panas dan tetap koefisien geseknya harus tetap besar. Daya pengereman juga dipengaruhi oleh posisi persinggungan antar kontrol dan kampas. A atau tempat persinggungan yang tengah yang besar itu sama dengan B plus C. Nah, di ujung dari kampas rem yang kecil, tapi kedua ujung sama dengan A yang di bagian tengah. Celah sepatu rem. Celah antara tromol dan kampas yang besar menyebabkan kelambatan pengereman karena jaraknya yang terlalu jauh. Bila celah antara tromol dan kampas terlalu kecil, rem akan terseret, maksudnya akan terjadi gesekan terus-menerus antara kampas, rem, dan tromol, menyebabkan gausan yang lebih cepat. Apabila celah sepatu rem pada keempat rodanya tidak sama antar rodanya, maka kendaraan akan tertarik ke salah satu arah. Tergantung mana yang jaraknya lebih sedikit, dia akan mengarah ke bagian yang celahnya sedikit. Untuk mencegah kejadian ini, jadi harus disetel celah antara tromol dan kampas rem sesuai spesifikasi yang dianjurkan atau sesuai spek dari kendaraan. Pada beberapa tipe, ada yang penyetelan berjalan secara otomatis, kemudian ada yang lain harus dilakukan secara berkala. Ini adalah komponen penyetel celah antara sepatu rem dan tromol rem.
Ini ada geriginya di bagian tengah ini. Kita putar. Kalau kita putar, dia akan setelah itu akan melebar ataupun akan menyempit, tergantung arah putaran kita memutar. Sekian penjelasan tentang tromolem. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.